Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi sekalian, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita melanjutkan perkuliahan kita, yaitu manajemen tabligh. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengorganisasian dakwah tabligh. Dalam tema ini nanti saya akan membahas tentang pengertian pengorganisasian, aspek organisasi dakwah tabligh, dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pengorganisasian dakwah tabligh. Baik, yang pertama terkait dengan pengertian pengorganisasian. Nah, organisasi ini secara etimologi ini berasal dari bahasa Yunani, ya, dari kata organon, ya, yang berarti alat atau tool, ya, atau bagian, anggota atau badan, ya, anggota badan. Jadi kata organ, ya, organon, ya, artinya adalah alat, ya, atau tool atau bagian, ya, bagian, ya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa organisasi ini berasal dari kata organ yang berarti struktur atau susunan tubuh, sehingga bisa kita simpulkan bahwa di dalam pengertian organisasi ini merupakan bagian-bagian atau anggota-anggota dalam satu kesatuan yang saling bekerja sama, sebagaimana tubuh kita yang terbagi di dalam beberapa bagian-bagian yang saling bekerja sama. Nah, tubuh kita ini ya terdiri dari tangan, kaki, kepala, perut, ya. Kemudian juga organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, organ dalam kita. Nah, itu semuanya saling menyatu, ya, saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu, ya. Nah, begitu juga dengan organisasi, ya. Organisasi itu terdiri dari beberapa bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, seperti kalau di dalam organisasi, ya, dengan struktur yang dibentuk, ya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendara, ya, ada bagian sarana prasarana, ada bagian humasnya, kemudian ada bagian mungkin mungkin kalau dalam organisasi pendidikan, ya, ada bagian penyelenggara pendidikannya dan lain sebagainya. Nah, struktur organisasi itu yang terdiri dari beberapa bagian-bagian itu saling bekerja sama, saling membantu bahu-membahu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, inilah organisasi, ya, yang maknanya adalah kalau dari sisi bahasa, ya, bagian, ya, atau anggota atau fungsi-fungsi yang ada di dalam suatu struktur tertentu. Nah, secara terminologi, ya, istilah bahwa organisasi ini, ya, ini bisa diartikan juga perserikatan atau perkumpulan, ya, bisa perserikatan atau perkumpulan, ya, perkumpulan orang atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Bahwa kita tahu di dalam organisasi, struktur organisasi itu adalah sekumpulan orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan tertentu, ya, posisi-posisi tertentu, ya, dengan tujuan untuk mencapai hal yang telah disepakati. Tujuan yang telah disepakati itu apa? Nah, kalau organisasi
pendidikan tentu untuk menyelenggarakan pendidikan. Organisasi dakwah menyelenggarakan dakwah, mencapai proses dakwah. Nah, dan lain sebagainya, karena memang banyak sekali organisasi-organisasi ya. Ya. Jadi sekumpulan orang atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati sesuai dengan orientasi dari organisasi yang dia yang dia bentuk seperti itu. Kemudian juga ada organisasi itu merupakan wadah atau sarana dalam masyarakat ya, yang dibuat oleh sekelompok orang dengan tujuan dapat memperoleh efisiensi kerja tertentu dengan hasil dan capaian tujuan yang semaksimal mungkin ya. Jadi wadah sarana yang dibentuk oleh masyarakat atau sekelompok orang ya, dengan tujuan untuk memperoleh efisiensi kerja tertentu dengan hasil dan pencapaian tujuan yang maksimal, karena dengan bekerja sama ya, dengan saling bahu membahu, saling membagi tugas masing-masing ya, ini akan dapat menciptakan sebuah kerja yang efisien ya, dalam segi waktu, dalam segi biaya. Nah, ini bisa ditekan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk mencapai tujuan tersebut ya. Nah, itu organisasi ya. Kemudian juga organisasi ini juga bisa merupakan ya sekarang pengorganisasian, tadi organisasi, sekarang pengorganisasian. Lalu apa yang dimaksud dengan pengorganisasian? Ya, pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat ya, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Nah, jadi kalau di dalam hal ini bahwa pengorganisasian dakwah tabligh ya, pengorganisasian dakwah tabligh ini bisa kita simpulkan bahwa pengorganisasian dakwah tabligh ini adalah merupakan seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tanggung jawab dan juga wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan untuk melaksanakan dakwah tabligh. Nah, ini ya, itu pengertian dari pengorganisasian dakwah tabligh. Nah, yang selanjutnya apa aspek-aspek yang ada di dalam organisasi? Nah, sesuai dengan pengertian di atas tadi yang telah saya sebutkan, bahwa pengorganisasian dakwah tabligh itu adalah seluruh pengelompokan orang-orang, juga alat-alat, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa ya, sehingga tercipta suatu organisasi atau kepanitiaan yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan ya, suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan dakwah tabligh. Sehingga aspek yang dimiliki oleh organisasi itu paling tidak ada apa? Struktur organisasi, itu yang pertama. Yaitu apa? Susunan dari kepanitiaan, komponen-komponen unit kerja dalam organisasi untuk melaksanakan dakwah tabligh. Ya. Jadi struktur itu apa saja? Oh, berarti kalau dalam struktur organisasi, pengorganisasian dakwah tabligh itu, karena memang biasanya dalam proses ini ada orang-orang yang bergerak untuk melaksanakan dakwah tersebut ya secara teknis nanti supaya bisa diselenggarakan dengan sukses ya, maka harus ada ketua panitianya ya, harus ada ketua panitianya, sekretaris panitia ya, kemudian juga ada bendaharanya ya, panitianya.
ada bagian dari sarana prasarana, ada bagian humasnya, ada bagian acaranya untuk melaksanakan acara, program acaranya, ada yang ada yang bertugas untuk mengatur parkirnya, ya. Nah, kemudian ya ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Nah, ini harus ada struktur organisasi untuk melaksanakan dakwah tabligh tadi supaya sukses. Ya, tujuannya apa? Dapat terlaksana dakwah tabligh dengan sukses. Ya, ini. Nah, kemudian unsur yang kedua, ya aspek yang kedua dari organisasi selain ada struktur tadi, aspek perilaku. Ya, yaitu perilaku orang-orang yang ditempatkan di dalam di dalam struktur organisasi. Artinya bahwa di dalam organisasi tersebut diberikan tanggung jawab, diberikan wewenang, ya, diberikan wewenang untuk melakukan sesuatu, untuk melaksanakan tanggung jawab tugas tertentu, ya. Nah, bagaimana nanti dia sikapnya terhadap itu? Yaitu apa? Ya tanggung jawab untuk melaksanakan. Ya, saling bekerja sama, ya perilaku yang saling bekerja sama, saling melengkapi, ya sehingga dapat terlaksana dengan baik, ya proses dari pelaksanaan dakwah tabligh tadi. Yaitu dua aspek yang ada di dalam organisasi dakwah tabligh, yaitu apa? Struktur organisasi dan juga aspek perilaku, ya, yang dilakukan oleh setiap bagian, setiap anggota, setiap orang-orang yang menduduki posisi tertentu di dalam struktur kepanitiaan organisasi dakwah tabligh tadi, ya. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam pengorganisasian dakwah tabligh ini, ya? Hal-hal apa saja yang harus dibutuhkan, yang dibutuhkan dalam pengorganisasian dakwah tabligh? Ya, ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan di dalam pengorganisasian, ya, dakwah tabligh ini. Ya, apa saja yang diperlukan? Yang pertama, bahwa dalam pengorganisasian dakwah tabligh ini yang diperlukan, yang dibutuhkan, yang pertama adalah merumuskan kerangka acuan, ya, merumuskan kerangka acuan dakwah tabligh, ya, sehingga dengan dirumuskan acuan ini maka kerja dari panitia, ya, organisasi kepanitiaan yang telah dibentuk, ya, orang-orang yang ada di dalam kepanitiaan tersebut akan mudah untuk melaksanakan tugasnya masing-masing karena ada kerangka acuannya. Ya, setiap orang yang berada di posisi tertentu dari organisasi kepanitiaan itu mengetahui, oh, tujuan kita ini toh, kerangkanya ini, sehingga apa yang harus kita lakukan ini, ya, yang capaiannya ini. Nah, ini, ya, sehingga akan mudah untuk melakukannya, yang untuk mencapai tujuannya sesuai dengan prosedur dalam manajemen pelaksanaan kerja, ya. Yang kedua yaitu mengadakan bahan-bahan berkas yang diperlukan di dalam dakwah tabligh. Apa saja, ya, yang perlu dipersiapkan, ya mungkin perlu digandakan, ya, mengadakan dan menggandakan bahan-bahan berkas dalam dakwah tabligh. Ini apa saja yang perlu terutama dalam bagian administrasi untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan, ya, sehingga nanti dengan adanya berkas-berkas, ya, yang diperlukan, ya, mungkin seperti surat-surat izin, seperti mungkin juga surat menyurat, ya, yang dalam ini sangat penting sekali untuk diadakan, ya, dipersiapkan, ya, bahkan sebelum mungkin pembentukan
panitia ini ya biasanya juga ada prosedur-prosedur dalam organisasi dakwah tertentu atau lembaga dakwah ini yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan dakwah tabligh ya. Menggandakan bahan-bahan berkas dakwah tabligh. Yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah yaitu mensurvei, merancang survei kebutuhan dakwah. Ya, kebutuhan dakwah tabligh. Kita adakan survei ya dengan secara langsung ya ataupun tidak langsung terkait dengan apa saja yang dibutuhkan, sehingga nanti dalam proses untuk menuju kepada pelaksanaan dakwah tabligh ini ya sudah mudah ya. Jadi organisasi ya atau lembaga penyelenggara ini apa yang sudah dia miliki, apa yang belum ya, kemana harus meminjam atau menyewa ya, kemana harus membeli. Nah ini juga harus dipersiapkan sehingga nanti akan lebih memudahkan panitia di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang keempat, merancang program dakwah tabligh ya. Apa saja program-program yang akan diselenggarakan di dalam dakwah tabligh tadi, umpamanya tabligh akbar. Ini apa program-program yang akan diselenggarakan ya, apakah ada bazarnya ya, ataukah ada sholawatannya, ada grup sholawat yang diundang, apakah cuma sekedar ada ceramah saja ya, apakah ada santunan anak yatimnya ya, dan lain sebagainya. Ini harus juga dirancang sehingga nanti kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah ya. Kemudian yang kelima, melaksanakan dan menganalisis hasil survei tadi yang telah dilaksanakan ya, kita analisis apa saja yang sudah tersedia, apa saja yang belum ya, kemana harus mencari, kemana harus membeli, kemana harus menyewa dan lain sebagainya, apakah ada dananya. Nah ini juga harus diperhatikan ya, sehingga nanti bisa memperlancar. Yang keenam, merumuskan kebutuhan dakwah tabligh ya, apa saja yang dibutuhkan ya. Tadi sudah saya sebutkan ini ya di nomor yang di nomor yang ketiga tadi ya, sudah saya sebutkan apa saja yang dibutuhkan ya. Kemudian menyusun panduan dakwah tabligh ya. Tadi ini juga termasuk di dalam hal program-program tadi ya. Dalam pelaksanaan itu seperti apa, menyusun panduannya ya. Jadi sehingga nanti panitia pun akan mudah ya. Selain tadi ada kerangka acuan, ada program dakwahnya, merancang program dakwahnya, kemudian juga ada panduannya. Nah ini ketika ini sudah dipersiapkan semuanya ya, maka akan lebih mudah bagi para pelaksana ya, pelaksana teknis di dalam kepanitiaan ya, karena memang sudah ada kerangkanya, ada programnya sudah ada ya, program-program dakwahnya, kemudian panduannya sudah ada. Nah ini akan lebih memudahkan ya. Kemudian mengidentifikasi mat'unya ya, supaya nanti kita akan lebih mudah. Siapa nanti mat'unya ya, yang menjadi sasaran dakwahnya ini siapa ya, yang menjadi sasaran dakwahnya masyarakat umum. Berarti nanti dai yang paling pantas untuk dihadirkan di situ, ini Ustadz ini atau Habib ini. Nah kemudian juga dengan mengetahui mat'u ini, nanti kita akan bisa mudah untuk merancang program-program seperti di masyarakat Nahdiyin. Nanti suka sholawatan ini, gelar sholawatan. Suka membaca maulid ya, gelar pembacaan maulid ya.
Jadi nanti tidak akan merepotkan ya, karena sudah tahu karakter dari mat'unya, kebiasaan mat'unya. Nah, ini akan lebih mudah. Kemudian setelah kita mengetahui mat'u, ya kita harus mengundang mereka dengan cara memasang baliho, memasang MMT, bahkan membuat surat undangan ke masjid, memberitahukan ada pelaksanaan kegiatan tablik akbar semuanya, pengajian. Nah, ini perlu sekali ya mengundang calon mat'u gitu ya. Kemudian juga mengurus izin pelaksanaan dakwah tablik ya, memberitakan kepada kepala desa, RT-nya atau RW-nya atau polresnya. Nah, ini sangat penting ya, supaya nanti kita akan lebih dalam pelaksanaan ini ada kekuatan hukum ya, kekuatan hukum di dalam pelaksanaannya. Tidak ada orang yang mengganggu karena ada izin dari kepala desanya, ada RT RW-nya, ada polresnya yang menjaga ya. Nah, ini akan lebih mudah ya. Kemudian mempersiapkan fasilitas akomodasi yang diperlukan. Namanya ada akomodasi untuk menjemput dai-nya, menjemput ini ya, mengantarkan surat, berkoordinasi dan sebagainya. Ini juga perlu diperhatikan, apakah disediakan oleh lembaga atau organisasi dakwahnya, atau mungkin panitianya punya. Nah, ya, kita tinggal memberikan uang transportnya saja untuk membeli pertalitnya ya, bensinnya. Nah, ini. Nah, kemudian setelah itu ya ada juga yang harus kita persiapkan, yaitu mengatur penempatan mat'u atau pesertanya. Oh, di mana nih panggungnya, letak panggungnya di mana? Nah, ini panitia peralatan ini harus merancang. Oh, panggungnya agak di belakang supaya nanti tempat untuk peserta ini akan luas. Ya, juga mengatur bagian parkirnya, bagian ruang panitianya dan lain sebagainya. Ini juga perlu diperhatikan ya. Menempatkan mat'u itu sangat penting supaya nanti mereka lebih khusyuk ya, lebih khidmat di dalam mengikuti dakwah ya atau tablik akbar itu. Kemudian yang ke-13 tadi ya, melaksanakan acara dakwah tablik di luar atau di ruang gedung. Nah, ini juga diperhatikan ya. Dengan melimpahnya peserta, nanti kita harus mengadakannya di luar gedung atau di dalam gedung. Nah, ini kalau mencukupi di dalam gedung. Atau memantau, kemudian yang selanjutnya memantau atau memonitoring kegiatan dakwah tablik. Kalau sudah dilaksanakan harus dimantau, harus diawasi apakah sesuai dengan rancangan atau tidak, sesuai dengan tornya atau tidak, sesuai dengan program-programnya atau tidak, melenceng tidak. Nah, ini harus juga dipantau atau monitoring. Kemudian melaksanakan rapat koordinasi kepanitiaan dan tim. Nah, ini sangat perlu sekali. Oh ya, bahkan memantau, monitoring kegiatan itu juga dilaksanakan ketika persiapan ya. Persiapan ini harus dipantau oleh lembaga atau penyelenggara organisasinya ya. Kemudian melaksanakan koordinasi supaya nanti semua panitia bisa melaksanakan dengan baik ya, bisa dipantau, bisa diawasi apakah sudah melaksanakan atau belum. Kemudian menghubungi dai atau narasumber atau mubaliknya siapa, dari kalangan kiai atau dari habaib. Nah, ini sangat penting sekali. Kemudian melakukan evaluasi dakwah tablik ya, evaluasi kepanitiaan ini perlu di awal ya, juga nanti setelah pelaksanaan dakwah tablik itu ya. Yang terakhir setelah evaluasi ya, menyusun laporan pelaksanaan dakwah tablik tadi ya, melaporkan, menyusun laporan bahwa ini sudah terlaksana. Nah, baik, itu ya terkait dengan pengorganisasian dakwah tablik, bahwa pengorganisasian dakwah tablik ini merupakan seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi kepanitiaan yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan
dakwah tabligh ya. Adapun tadi untuk kebutuhan-kebutuhan sudah saya jelaskan semua. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan diskusi. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.